Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Putra Pratama dengan NIM 0480005863 dari UPJJ Surakarta. Dengan video ini saya akan memenuhi tugas pemrograman berbasis web, itu tugas 1. Sekarang kita akan membuka soalnya. Di sini mahasiswa diminta untuk membuat web sederhana dengan HTML, CSS, dan JavaScript. Web yang dibuat adalah aplikasi pemesanan bahan ajar atau SITA untuk sistem kebutuhan proses pemesanan dan distribusi bahan ajar. Di sini untuk indikator penilaiannya, struktur HTML yang sematik, valid dan lengkap, desain CSS, JavaScript DOM, validasi form alert, modularitas file dan struktur file, kreativitas tambahan, dan penjelasan dalam video untuk menyelesaikan tugas seperti bagaimana sistematiknya. Sama ya. Di sini susunannya adalah halaman login HTML, dashboard, menu, informasi stok ajar, kemudian struktur foldernya, petunjuk penilaian tadi sama. Oke, sudah. Sekarang kita ke VS Code-nya. Di sini saya sudah membuat sebuah coding sederhana untuk web SITA dengan struktur file seperti ini. Di sebelah kiri, di sini ada CSS yang saya masukkan dalam folder CSS juga. Ada folder image untuk foto-foto, untuk cover, untuk background semua taruh di sini, dan JS-nya juga sama di dalam folder JS. Untuk awal tadi kita ke HTML, kita ke login dulu. Untuk strukturnya seperti ini. Detail untuk pack ini saya kasih nama dia title login SITA UT, dan dengan class center, bodinya ya nama, kemudian ini di bagian top barnya ada nama universitas, kota mahasiswa, dan ini untuk tombol mode gelap terangnya. Sini ada isinya, kontenernya ada masuk ke SITA, ada kolom untuk email, ada kolom untuk mengisi password. Ini ada class button, tombol untuk login, juga class button lagi untuk lupa password dan daftar, form note, ini catatan contoh cara loginnya di sini. Ini untuk lupa passwordnya. Saya juga pakai button juga untuk fungsinya. Lebih sama ya. Ini untuk registrasi, untuk tombol daftar. Kemudian saya konekkan dengan JS menggunakan fungsi script. Ya, ada JS tema, JS data, dan JS otoritas ya. Ini itu untuk yang di email. Untuk di dashboard ini lebih banyak. Sini saya kasih namanya dashboard SITA UT. Terus saya konekkan dengan CSS-nya menggunakan href style dari folder CSS, kemudian di file style CSS-nya. Kasih nama ini untuk bagian sama, untuk bagian top bar-nya juga. Ini top bar. Ada SITA, ada written text, ini untuk sapaan ya. Ini div kelasnya, kontainernya. Ada dashboard, ini untuk dashboard menu, ringkasan aktivitas. Kurang lebih sama ya untuk isinya. Ini kelas-kelas, ini untuk pengaturan ukuran huruf, ini untuk pengaturan kelasnya, dia ini untuk kartu untuk nanti memberi kotak gitu ya.
Sama untuk scriptnya saya juga kerjanya saya pakai fungsi script. Untuk HTML seperti itu. Untuk tracknya juga sama, saya kasih nama pack ini tracking pengiriman Sita. Kemudian saya konekkan juga di CSS style dengan href style sheet, href CSS style CSS. Ini untuk memasukkan nomor DO-nya di pemesanan. Untuk tombol cari juga saya pakai plus button. Nah, SRC-nya juga script pakai, saya konekkan dengan script juga ke JS-nya. Untuk stok lebih sama ya, untuk stoknya juga sama. Sini namanya stok ajar. Ini untuk kelas tobarnya. Ini untuk kontainernya atau yang muat di dalamnya ada cover, ada kode. Saya menggunakan kelas tabel ya, jadi dia ditampilkan dengan tabel dengan kolomnya ada cover, kode barang, nama barang, jenis edisi stok. Ini untuk fungsi tambah barunya dengan ID-nya ini nyokot new name dengan penamaan ini, kemudian dengan fungsi tombol lagi bottom dengan tombol tambah untuk menambah data di halaman stok HTML ini. Saya gunakan script lagi untuk konekkan ke JS-nya. Oke, sudah. Artinya itu untuk HTML. Untuk kedua, kita diminta untuk desain CSS ya. Sekarang kita ke CSS seperti ini. Di sini saya memakai root untuk semua pewarnaan ya. Ini untuk warna tema. Ini untuk background, ada putih, ada hitam. Kemudian untuk card backgroundnya, tobarnya tuh bagian atasnya dia berwarna biru, untuk yang di bawahnya dia berwarna putih. Button primanya berwarna kuning untuk setiap tombol-tombolnya. Ada shadow untuk untuk mempercantik. Ini udah ukurannya. Ini saya sediakan juga dark mode. Jadi tadi backgroundnya mengikut dari sini. Tobarnya juga sama, button juga sama. Ini untuk base-nya. Untuk base di sini saya tambahkan background gambar ya. Dari URL. Terus kemudian memakan pemanggilan data gambar dari folder img ini untuk backgroundnya. Untuk body mode terangnya. Ini pengaturan ini efeknya, efek gelap di dark mode. Ini untuk pengaturan cardnya atau kotaknya nanti. Tobar tuh di bagian atasnya tobar. Kemudian ini untuk pengaturan warna-warna tombol, ukuran dan posisi tombolnya. Ini untuk loginnya, tampilan loginnya. Ini untuk pengaturan posisi tombol loginnya, login, daftar, dan lupa passwordnya tuh di sini. Dashboard grid. Ini untuk pengaturan menu, hover untuk kembali. Summary card ini kartu utama yang menampung kontainer tadi. Tabel ini tabel untuk yang tadi di kolom di HTML stock. Pengaturan tombolnya ini untuk modal. Ini untuk tracking, hasil dari trackingnya nanti ditampilkan di sini dengan settingan seperti ini. Ini untuk menampilkan CSS dari hasil kita memasukkan DO tracking. Ini untuk lookup button, tombol sebelah kanan nanti dia keluar ada. Ini dark mode. Untuk komponen dark mode-nya sini sama ya sepertinya dengan di sini di atas ini sama, cuma dia untuk khusus mode dark mode-nya aja. Untuk variabel-variabelnya sama, ada card, ada summary card, ada result card, ada from label, input, semua button. Ini responsifnya ya, untuk inilah untuk informasinya lah. Mungkin segitu untuk CSS-nya. Kemudian kita masuk ke di poin 1.3 JavaScript DOM. Bagaimana interaktif website yang dibuat, bagaimana website yang dibuat. Oke, kita pertama dari
.js ya. Di sini DOM berfungsi untuk mengambil data ID dan password untuk login. Jadi di sini by ID selektor. Kemudian tidak ada lagi ya. Hanya di sini nanti dia untuk login, mengambil ID dan mengambil password dari data JS. Di sini fungsi DOM-nya. Untuk dashboard, di sini cukup banyak ya untuk DOM-nya. Dia mengambil data nama ketika melakukan sapaan. Welcome title nih untuk sapaannya. Kemudian dia juga mengambil data DOM-nya untuk menampilkan data bahan ajar dari data JS. Kemudian ini juga logout, dia juga ada fungsi untuk button logoutnya yang di stock.js. DOM di sini berfungsi untuk mengambil data stok dari data JS kemudian ditampilkan menjadi tabel di sini, menjadi tabel. Kemudian dia juga berfungsi untuk memanipulasi sejumlah stok dengan fungsi tambah stok baru. Di sini ada kode nama dokumen, jadi dia masukkannya ke storage-nya atau di data JS-nya. Dan untuk tracking, di sini fungsi DOM atau JavaScript DOM, dia mencari data berupa ID dari data JS atau data DO-nya. Data JS dia mencari data ini, data trackingnya. Untuk tracking, jadi DOM memanipulasinya dengan cara button cari, input dan resultnya. Ini aja. Kemudian itu aja untuk DOM. Untuk soal selanjutnya 1.4 ya, validasi form alert dan membedakan feedback saat error. Baik, jadi kita sudah bisa langsung membuka web sederhananya ya. Oke, live server. Di sini sudah ada tampilan ini untuk top-bar-nya tadi. Kemudian saya memberikan fitur mode gelap, mode terang. Kita mode terang aja ya. Oke, di sini kita mencoba mode alert ya, untuk ketika salah memasukkan. Kita masukkan asal. Oke, di sini ada alert email atau password salah. Ini kita masukkan lagi. Sudah saya simpan dan login. Kemudian kita coba di nomor kembalinya juga sudah saya sebelah kanan. Tracking ya, kita masukkan asal. Sudah nomor 2 tidak ditemukan. Udah alat dengan saat error. Ya, ini untuk alatnya sudah ya. Sudah bisa untuk salah masukkan DO dan login. Modulisasi file dan struktur file. Penyusunan filenya seperti saya jelaskan di awal tadi seperti ini. Ada folder CSS, yaitu ada CSS-nya. Ada folder IMG ini untuk foto-foto ya, untuk cover-cover, untuk background lain saya taruh di sini. JS-nya saya juga taruh di dalam satu folder JS yang sama. Hanya untuk HTML-nya saja saya taruh di luar agar lebih mudah dalam berpindah bahasanya. Baik, untuk itu sudah. Kreativitas tambahan tema. Oke. Untuk 6 poin kreativitas, tema atau fitur, dan poin 17 jelasan video seperti itu. Oke, ini udah. Jadi sekarang tinggal kita praktekkan saja untuk webnya. Jadi seperti ini. Kita kembali ke awal. Di sini saya sederhana sekali ya untuk tampilan login dulu. Di sini ada background tadi di folder IMG. Ada tulisan portal, ini top barnya ada sheet out, universitas terbuka, portal, dan tombol untuk mode gelap dan mode terang. Ada emailnya, ada passwordnya, kolomnya, ada login, ada lupa password juga. Ini sementara ya. Sementara hanya tidak disuruh untuk membuat, ada daftar juga, bisa masukkan email, bisa masukkan password. Dan kita coba login.
Ini untuk tampilan dashboardnya, di sini ada stok, ada total, ada total jenis, ada total stok, kemudian ada aksi. Ini juga bisa masuk di ini ya, kelas stok. Masuk dari sini, di sini kita tampilkan seperti tadi saya jelaskan, dia berbentuk tabel, mungkin kurang kelihatan ya. Sorry. Untuk tabel seperti ini, ada tabelnya, ada cover, kode lokasi, kode barang, nama barang, jenis, edisi, dan stok. Ini ada foto-foto tadi yang saya simpan di folder IMG. Dan saya coba untuk menambahkan data. Di sinilah DOM berfungsi menambahkan data. Ini sementara aja ya, asal-asal saya ketik setelah 20. Dia akan menambahkan di bawah sini 20. Tapi nanti ini karena ini data sementara, jadi dia akan hilang ketika kita merefresh atau keluar. Coba kembali masuk. Ya sudah tidak ada ya, karena ini juga sementara datanya. Kita kembali. Untuk stok aja sama tadi, masih seperti ini. Kemudian kita ke tracking pengiriman. Di sini juga DOM juga memanipulasi di sini. Nah, misal kita masukkan data ini ada di data.js. Jadi DOM itu mengambil dari data DO-nya. Cari. Nah, seperti ini untuk tampilan DO-nya. Menampilkan dalam sebuah card dengan penyusunan seperti ini. Seperti ini. Sudah. Kemudian sepertinya sudah itu untuk web ini, tidak ada fitur-fitur yang lain, hanya tampilan seperti ini. Kemudian kita logout untuk memastikan tombol logout berjalan dengan lancar. Sepertinya begitu. Sudah sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak dosen atau Bapak tutor dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.